Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwat rahimakumullah, siswa-siswi Madrasah SMP Islam di Ponorogo yang kita harapkan dan kita banggakan, alhamdulillah, kesempatan kali ini Ustadz hendak menyampaikan dan membawakan satu pembukaan daripada kajian ilmu akidah, yang mana ilmu yang akan kita sampaikan, kajian yang akan kita bawakan kali ini semoga membawa kemanfaatan dan keberkahan yang besar buat kita semua. Ilmu akidah adalah salah satu bagian daripada rangkaian ilmu yang wajib yang disebutkan oleh Nabi SAW, pentingnya dan keharusan setiap muslim untuk mempelajarinya. Nabi pernah bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Wa fi riwayah, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Bahwasanya mencari ilmu itu adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimah. Nah, Nabi menyatakan bahwa mencari ilmu itu wajib. Ilmu yang mana yang dimaksud oleh Nabi SAW? Tentunya Nabi SAW menjelaskan bahwa tidak semua ilmu itu wajib untuk dipelajari. Namun di sini dijelaskan ada kategori ilmu yang wajib yang harus dipelajari oleh setiap muslim. Di antara ilmu-ilmu yang wajib yang harus dipelajari oleh setiap muslim, setiap orang yang baligh dan berakal, yaitu ilmu yang menjelaskan tentang perihal keimanan. Terkadang ilmu ini disebut dengan ilmu tauhid, atau ilmu ini disebut dengan ilmu akidah. Maka ilmu yang mengajarkan tentang akidah, keimanan, bagaimana iman kita kepada Allah, bagaimana iman kita kepada Allah, Rasulnya, para malaikatnya, kitab-kitabnya, hari akhir. Maka ini semua adalah rangkaian daripada rukun iman, yang ilmu yang membahas tentang rukun iman ini, itulah yang dikatakan salah satu dari ilmu yang wajib yang harus dipelajari oleh setiap muslim. Nah, kita akan sampaikan kali ini mengenai satu buku yang menjelaskan tentang ilmu yang wajib tadi, yaitu bagian daripada ilmu akidah. Ilmu yang membahas tentang akidah banyak sekali ditulis oleh para alim ulama. Namun kita akan bawakan kali ini satu buku yang berjudul Aqidatul Awam. Aqidatul Awam ini adalah ilmu yang di situ menjelaskan kajian tentang bagaimana keimanan kita kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulnya serta kepada malaikatnya Allah. Nah, insya Allah kita akan bahas bagaimana ilmu Aqidatul Awam ini. Kita akan lanjutkan setelah ini. Semoga Allah Ta'ala berkahi kita, dan semoga ilmu yang kita pelajari ini termasuk ilmu yang bermanfaat fid dunya wa fil akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwan rahimakumullah, siswa-siswi SMP Islam di Ponorogo, alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian kita kali ini. Bagaimana tadi sempat kita singgung mengenai pentingnya dan wajibnya belajar ilmu akidah itu. Dan insya Allah kita akan bawakan satu kitab tadi yang berjudul Aqidatul Awam. Nah, siapa penyusun kitab ini? Dan bagaimana asal mula tersusunnya kitab Aqidatul Awam ini? Kita akan bawakan hal ini dalam rangka agar apa yang kita pelajari ini betul-betul membuat kita bersemangat dan betul-betul kita ini bersungguh-sungguh dalam mempelajarinya. Ya. Kitab Aqidatul Awam ini disusun oleh salah seorang ulama di negeri Mekkah. Beliau adalah Al-Allamah As-Sayyid Ahmad Ibn Ramdan Al-Marzuki. Beliau seorang da'i, seorang ulama, bahkan beliau seorang imam di Masjidil Haram. Beliau wafat kurang lebih tahun 1000
262 Hijriah. Jadi kurang lebih hampir 200 tahun yang lalu. Nah, di sini beliau punya satu kitab yang sangat istimewa, sehingga kitab ini layak untuk kita ajarkan. Dan insya Allah bila kita ceritakan bagaimana asal mula kitab ini tersusun, maka itu akan membuat kita semakin bersemangat untuk mempelajarinya, insya Allah. Nah, bagaimana ceritanya? Kitab ini diceritakan oleh para ulama bahwasanya diawali dari kesibukan beliau sebagai seorang ulama, seorang da'i yang mengajarkan ilmunya di negeri Mekkah. Satu ketika, kalau tidak salah itu terjadi di bulan Rajab, saat beliau sedang beristirahat, saat beliau sedang tidur, beliau bermimpi di dalam tidurnya. Sayyid Al-Allamah Ahmad Al-Marzuki, beliau bermimpi melihat Nabi Muhammad SAW di dalam mimpinya. Alangkah indahnya mimpi beliau ini. Nabi SAW bersabda, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bih." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, barang siapa seseorang yang melihat aku di dalam mimpinya, maka ketahuilah bahwa orang itu benar-benar melihat aku. Karena sesungguhnya syaitan itu tidak bisa menyerupai aku di dalam mimpi seseorang. Mimpi yang merupakan bagian daripada wahyu untuk para nabi. Dan mimpi yang baik adalah kabar-kabar gembira yang Allah berikan kepada umat nabi di akhir zaman. Beliau Sayyid Ahmad Al-Marzuki rahimahullah di dalam mimpinya melihat Rasulullah SAW ada di hadapannya, dan di samping kanan kiri beliau ada sahabat-sahabat Nabi. Saat itu di dalam mimpinya Nabi SAW mengajak berbicara Sayyid Ahmad. Berkata Nabi SAW kepada beliau, "Iqra' manzumat at-tauhid allati man hafidhaha dakhala al-jannah wa nala al-maqsuda min kulli khairin wafaqa al-kitab was sunnah." Nabi SAW bersabda, mengatakan kepada Sayyid Ahmad, "Wahai Ahmad, bacalah nadhaman bait-bait tauhid, yang mana orang yang menghafalkan bait ini dia pasti akan masuk surga, dan dia akan mendapatkan maksud-maksudnya dari semua kebaikan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnahku." Maka ketika itu Sayyid Ahmad diperintahkan Nabi untuk membaca satu bait tauhid. Maka beliau bertanya kepada Nabi, "Umatilkan mandumah ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, kalau begitu nadham bait-bait apa yang saya harus baca itu tadi? Ketika Sayyid Ahmad bertanya kepada Nabi SAW, sahabat Nabi yang ada di kanan kiri duduk di samping Sayyid Ahmad, beliau mengatakan, "Isma' ma min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma yaqul." Wahai Ahmad, dengarkan dahulu apa yang akan diucapkan Rasulullah SAW kepadamu. Di sini kita ambil satu pelajaran, bahwasanya termasuk bagian daripada adab seorang murid yang sedang mengaji atau sedang belajar, hendaklah ia ketika mendengarkan kajian pelajaran yang disampaikan oleh sang guru, ia tidak boleh menyela, tidak boleh bertanya sampai sang guru selesai menyampaikan kajian dan materinya. Baru setelah itu diperkenankan untuk sang murid bertanya kepada sang guru tentang permasalahan materi yang baru disampaikan. Ini bagian daripada adab yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Nah, setelah itu Nabi SAW pun melanjutkan sabdanya, faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, "Qul," katakan wahai Ahmad, "Abda'u bismillahi warrahmani." Di sini Nabi mulai menyebutkan bait-bait tadi. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Bait demi bait diucapkan oleh Nabi SAW hingga bait yang terakhir kali. Wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi.
Begitu selesai Nabi SAW melatunkan bait-bait tersebut, maka terbangunlah Sayyid Ahmad Al-Marzuki dari mimpinya. Siswa-siswi SMP Islam di Diponegoro, bagaimana kelanjutan kisah daripada asal muasal penyusunan kitab Aqidatul Awam ini? Kita akan lanjutkan setelah ini. Siswa-siswi SMP Islam di Diponegoro, alhamdulillah, tadi bagaimana barusan kita bawakan kisah mimpi Sayyid Ahmad Al-Marzuki yang berhubungan dengan asal mula ini penyusunan kitab Aqidatul Awam. Nah, cerita tentang mimpi beliau ini belum berakhir, belum rampung. Kita akan lanjutkan lagi. Setelah beliau bermimpi melihat Nabi SAW dan beliau saat itu terbangun dari mimpinya. Falamma istaiqadha, ketika beliau itu terbangun, fara'a ma ra'ahu fi manamih, ia mengingat-ingat apa yang ia lihat dalam mimpinya saat itu. Fawajadahu mahfudhan indahu min awwalihi ila akhirih. Ternyata beliau ingat-ingat apa yang sudah beliau dengar dari Rasulullah itu, didapati beliau menghafal semuanya dan hafal apa yang beliau dengar dalam mimpinya. Subhanallah, Allah Ta'ala berikan keluasan ilmu kepada beliau, sehingga apa yang baru saja beliau dengarkan dalam mimpinya, itu pun beliau ingat dan hafal saat terbangunnya. Nah, setelah kejadian ini, selang beberapa waktu berikutnya, tidak lama dari kejadian ini, beliau bermimpi berjumpa dengan Nabi SAW pada kesempatan yang lain. Tidak lama dari kejadian itu beliau bermimpi untuk yang kedua kalinya. Dan subhanallah, di dalam mimpi yang kedua kalinya ini, beliau melihat kejadian yang sama seperti dalam mimpinya yang pertama. Yakni beliau melihat Nabi Muhammad SAW ada di hadapan beliau, dan para sahabat ada di sekitar beliau di kanan kiri Sayyid Ahmad. Ketika itu, saat beliau melihat Nabi SAW dalam mimpi yang keduanya, di situ Nabi SAW bersabda, berkata kepada beliau, apa yang diucapkan Nabi? Iqra' ma jama'tah. Kata Nabi SAW kepada Sayyid Ahmad, wahai Ahmad, Iqra' ma jama'tah. Bacalah apa yang sudah kau hafalkan dalam hatimu. Karena Nabi tahu, ini Sayyid Ahmad dalam mimpinya yang pertama, beliau bangun dan beliau sudah hafal yang diajarkan Nabi. Hingga dalam mimpi yang kedua ini, Nabi mengatakan Iqra' ma jama'tah. Nah, sekarang kau yang membaca apa yang sudah kau hafalkan dalam hatimu. Faqara'ahu, maka di situ Sayyid Ahmad, beliau mulai membaca bait-bait yang diajarkan Nabi kepada beliau di dalam mimpi yang pertama. Dibaca oleh Sayyid Ahmad min awwalihi ila akhirih, dari awal bait hingga akhirnya. Wa waqifun baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau saat itu ada di hadapan Nabi. Nabi menyaksikan bacaan beliau. Wa ashabuhu sallallahu alaihi wasallam waqifuna haulahu, dan sahabat-sahabat Nabi yang ada di samping kanan kiri di sekitarnya Sayyid Ahmad, itu tiap kali Sayyid Ahmad mengucapkan bait-bait yang dibacakan, para sahabat di sekitar beliau mengiringi dengan ucapan amin. Jadi Sayyid Ahmad ketika membaca abda'u bismillahirrahmani, maka sahabat mengamini amin. Wa birrahimi daimil ihsani amin. Walhamdulillahil qadimil awwali amin. Al-akhiril baki bila tahawuli amin. Begitu bait demi bait dibaca oleh Sayyid Ahmad Al-Marzuki di hadapan Rasulullah dalam mimpi beliau, dan para sahabat mengamini bait-bait yang dibaca hingga akhir bait tadi selesai. Maka Nabi SAW berkata, ketika selesai dibaca itu bait, Nabi mengatakan, mendoakan Sayyid Ahmad. Apa yang diucapkan Nabi? Waffaqakallahu ta'ala lima yurdih. Wahai Ahmad, semoga Allah Ta'ala meridaimu, memberikan kepadamu pertolongannya sehingga engkau diridhai olehnya. Wa qabila minka dzalik,
dan semoga amal ini menjadi amal yang diterima oleh Allah Ta'ala. Artinya apa? Ilmu Aqidatul Awam ini menjadi satu harapan besar buat kita, karena siapapun yang mempelajari ilmu ini mendapatkan doa dari Nabi, sebagaimana sang pertama orang yang mendapatkan ilmu itu langsung mendapatkan doa dari Nabi. Semoga Allah memberikan taufik kepadamu wahai Ahmad, sehingga engkau selalu berada di jalan yang diridhai Allah Ta'ala, dan Allah menerima amalmu ini. Amalmu ini diterima. Wa barakallahu alaika wa alal mu'minin, dan semoga Allah memberkahimu dan memberkahi semua muslimin. Wa nafa'a bihal ibad, amin. Dan semoga ini Aqidatul Awam ini, bait ini bermanfaat buat hamba-hamba Allah Ta'ala. Kemudian Nabi menutup doanya dengan kalimat amin. Siswa-siswi SMP Islam di Ponorogo, coba bayangkan bagaimana Aqidatul Awam ini satu bait yang amat teristimewa, karena Nabi mendoakan bagi siapa saja yang menghafalkannya, dia akan masuk ke dalam surga, dia akan mendapatkan semua cita-citanya yang baik, dia akan diterima sebagai satu amal yang diterima, dan akan membawa keberkahan dan kemanfaatan ilmu ini kepada umat manusia. Nah, sekarang bagaimana? Tinggal kita, wahai siswa-siswi, mau tidak nih kita menghafalkannya? Mau tidak kita mempelajarinya? Bila kita ingin mendapatkan janji-janji Rasulullah SAW, bagi siapa saja yang mau menghafalkan dan mempelajari bait ini, maka ayo pelajari baik-baik, simak baik-baik dari awal hingga akhir. Pelajari ini, pelajari, tanamkan dalam hati kita, dan insya Allah kita layak mendapatkan doa yang Rasulullah SAW berikan, yang Allah janjikan untuk siapa saja yang menghafalkan dan mempelajari bait Aqidatul Awam ini. Nah, di sini kita mendapatkan satu faedah, satu kemanfaatan yang besar, dan kita mendapatkan satu motivasi yang luar biasa, sehingga layak kitab ini untuk kita pelajari, dan kita jadi orang yang semangat, memiliki kesungguhan ketika kita mempelajari kitab ini, karena bagaimana rahasia yang besar yang Allah simpankan untuk siapa saja yang mempelajari kitab Aqidatul Awam. Insyaallah, muqaddimah, pembukaan daripada asal muasal penyusunan kitab Aqidatul Awam ini bisa menjadi semangat untuk kita, bisa membuat kalian semua betul-betul sungguh-sungguh dan rajin mau mempelajari dan menghafalkannya. Semoga Allah Ta'ala memberkahi usaha kita, dan semoga Allah Ta'ala membukakan kefahaman kepada kita tentang ilmu-ilmunya, dan semoga Allah Ta'ala mengelompokkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang dicintainya, para alim ulama, para syuhada, para siddiqin, dan para solehin. Amin, amin ya rabbal alamin. Kiranya cukup apa yang Ustadz sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membawa kebaikan buat kita semua. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan kali berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.